Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agnes Neibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi praktikum, yakni di bagian clustering. Nah, yang pertama di sini ada import library. Nah, di sini library-nya akan diimport dari eh lar-nya dan beberapa data acak untuk mengilustrasikan penjelasan sederhana dari pengelompokan Kaminsnya. Nah, untuk bagian pertama di sini kita ada import Panda yang kita gunakan untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel, kemudian nanti itu membantu dalam komputasi numerik. Kemudian ada Pplot yang kita gunakan untuk visualisasi data, kemudian ada Kamins untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster, dan min-max scalar yang kita gunakan untuk normalisasi data, yakni mengubah data ke dalam rentang tertentu agar lebih optimal untuk clusteringnya. Selanjutnya kita import filenya. Filenya di sini bernama go_track go_track_tracks. Kemudian di bagian selanjutnya di sini kita mau eh, menggunakan dataset, yakni dari dataset sampel data pengemudi pada aplikasi GoTrack, dan di sini kita menginput data dari baris satu dan membaca datanya itu di baris 2. Nah, untuk di bagian ini, untuk di bagian ini eh, kita membaca filenya. Kita baca file dari GoTrack_tracks itu menggunakan Panda dan menampilkan 5 baris pertama dengan dataset .head yang berisi informasi perjalanan kendaraan. Nah, di sini ada ID yang merupakan identifikasi unit perjalanan, kemudian ada ID Android yang merekam perjalanan, speed itu kecepatan kendaraan, time waktu tempuh, distance jarak perjalanan, rating peringkat perjalanan yang diberikan oleh penggunanya, kemudian car or bus itu menunjukkan apakah perjalanan menggunakan mobil atau bus, dan linha itu merupakan informasi tambahan tentang rute perjalanan, tetapi hasilnya itu dalam NaN atau kosong. Selanjutnya, di sini ada remove the unused column. Nah, dari data tersebut terdapat 10 variabel pada dataset yang ada, sehingga beberapa variabel yang tidak dibutuhkan harus dihapus. Nah, untuk remove the unused column ini, kita menghapus beberapa kolom yang tidak digunakan dari dataset menggunakan drop. Nah, di sini ada eh, yang setelah dihapus nanti hanya ada 4, yakni ID yang berisi identifikasi unit perjalanan, kemudian ID Android yang merekam perjalanan, kemudian speed itu kecepatan kendaraan, dan distance itu jarak perjalanan. Selanjutnya di bagian ini, nah selanjutnya kita mau menentukan variabel yang diklasterkan dengan menggunakan variabel distance pada sumbu X dan variabel speed pada sumbu Y. Nah, di sini kita memilih variabel yang akan kita gunakan untuk proses clusteringnya, yakni speed dan distance. Nah, di sini kita mengambil data dari kolom ketiga hingga keempat yang berisi speed dan distance. Kemudian datanya bakal disimpan dalam variabel dataset X yang bakal digunakan sebagai input untuk algoritma Kamins clusteringnya. Kemudian akan ditampilkan 5 baris pertama untuk memastikan bahwa hanya ada 2 variabel yang dipilih. Kemudian untuk visualisasinya, nah kita di sini mau memvisualisasikan persebaran datanya. Nah, di sini kita gunakan scatter plot dan kecepatan atau speed dan jarak atau distance sebagai speed sebagai Y dan distance sebagai X.
Di sini ada dataset di distance yang kita gunakan sebagai X, kemudian dataset speed yang kita gunakan sebagai Y, kemudian S sama dengan 10 itu merupakan ukuran titik yang dibuat kecil agar tidak terlalu padat. Kemudian warna yang digunakan adalah warna cyan, kemudian marker 0 itu yang kita kita pilih sebagai lingkaran, kemudian alfa sama dengan 1 itu supaya titiknya terlihat jelas. Kemudian di bagian selanjutnya untuk 4.1. Nah, di bagian 4.1 di sini kita mau mendapatkan hasil clustering yang optimal dengan melakukan data scaling. Nah, di sini kita mengubah data frame data set X menjadi array NumPy menggunakan dataset X. Nah, X kan dataset X sebelumnya kan berupa data frame panda yang berisi dua kolom speed dan distance. Kemudian di sini NP array akan mengkonversinya menjadi array NumPy yang lebih efisien untuk komputasi numerik dan pemrosesan data. Kemudian di sini ada print X array yang akan menampilkan isi array dalam bentuk matriks 2D di mana setiap baris berisi dua angka yang mewakilkan kecepatan dan jarak perjalanan. Kemudian kita lanjut untuk 4.2. Nah, untuk di bagian 4.2 ini kita menstandarkan kembali ukuran variabelnya agar data kembali seperti jenis data awal sebelum dibuat menjadi array. Tukang pukul dipukul. Nah, di sini kita melakukan standarisasi skala variabel menggunakan min max scaling dari preprocessingnya. Di sini ada min max scalar yang kita gunakan untuk menyusun ulang nilai dalam dataset. Kemudian ada transform X array yang menghitung nilai minimum dan maksimum untuk setiap fitur. Kemudian ada di sini printnya yang akan menampilkan hasil transformasi di mana setiap nilainya itu telah dikonversi ke skala yang baru. Selanjutnya untuk 4.3. Nah, di bagian 4.3 ini eh, kita mau menentukan nilai K-nya. Nah, di sini kita menerapkan algoritma K-means clustering untuk menumpukkan data dalam tiga cluster. Nah, di sini ada n cluster sama dengan 3, di mana kita menentukan cluster yang diinginkan yaitu 3. Kemudian untuk random state-nya bakal menjaga hasil tetap konsisten setiap kali kodenya dijalankan. Kemudian di sini ada diterapkan K-means pada data yang telah dinormalisasi dan algoritmanya akan menghitung centroid dan menugaskan setiap data ke klaster terdekat. Selanjutnya untuk show the cluster di bagian kelima di sini kita mau memvisualisasikan cluster dan harus menampilkan centroid terlebih dahulu. Nah, di sini kita mau mengembalikan nilai koordinat pusat dari masing-masing tiga klaster dalam data ya, dalam skala yang telah dinormalisasi. Nah, setiap baris dalam outputnya itu akan mewakili satu klaster dengan dua kolom yang akan merepresentasikan rata-rata nilai speed dan distance. Klaster satunya itu untuk speed dan distance kecil, klaster 2 itu untuk speed dan distance tinggi, klaster 3-nya itu untuk speed dan distance sedang. Selanjutnya di sini ada show the result. Nah, untuk show the result ini kita mau menampilkan hasil cluster dan menambahkan kolom data frame pada dataset. Nah, di sini kita mau mengembalikan label cluster untuk setiap data berdasarkan hasil Cummins clustering. Kemudian, setiap angka dalam output yakni 0, 1, dan 2 akan menunjukkan keanggotaan data terhadap salah satu dari tiga cluster yang ditentukan. Kemudian, kita mau menambahkan kolom baru bernama cluster ke dalam dataset untuk menyimpan hasil dari clusterisasi. Selanjutnya untuk visualisasi hasilnya. Di sini eh, kita mau menampilkan visualisasinya dengan menggunakan tiga cluster.
Nah, di sini kita melakukan visualisasi terhadap Kamins menggunakan scatter plot. Nah, di sini setiap titik akan mewakili data perjalanan dengan sumbu X, distance, dan y speed. Kemudian warna titik menunjukkan klaster yang dihasilkan oleh Kaminsnya. Nah, titik merah yang berbentuk kotak merupakan pusat klaster. Dan di sini akan menampilkan warna untuk mempermudah ya, klasterisasi. Kemudian kita masuk ke bagian tugas. Di sini ada tugasnya yakni run kembali data asli sebelum distandarisasi, kemudian tampilkan klasternya. Dan jika sudah, bandingkan hasil keduanya serta lakukan analisis dalam bentuk video. Nah, di bagian tugas ini, untuk bagian tugas ini kita melakukan klasterisasi Kamins pada dataset asli sebelum dilakukan standarisasi. Kemudian di sini kita memuat dataset asli menggunakan eh, Pandarit CSV. Kemudian kita menjalankan dengan Kamins dengan tiga klaster pada fitur distance dan speed, lalu menyimpan hasil klasterisasinya eh, pada kolom baru yakni klaster. Kemudian kita mau memvisualisasikan hasil klasterisasi menggunakan scatter plot. Nah, di sini setiap titik akan mewakili data dengan warna berbeda sesuai klasternya. Kemudian di sini pusat klasternya akan ditampilkan dengan kotak merah, dan di sini akan menampilkan legenda warna dengan color bar. Nah, di sini untuk perbandingan hasil klasterisasi sebelum dan sesudah standarisasi, yang pertama itu untuk skala datanya sendiri. Sebelum standarisasi, em, datanya itu masih dalam skala aslinya sehingga jarak dan kecepatannya memiliki rentang nilai berbeda. Nah, hal ini akan menyebabkan algoritma Kamins lebih condong terhadap variabel dengan nilai yang lebih besar. Kemudian sesudah standarisasi, datasetnya telah diubah ke skala 0 hingga 1 dan memastikan bahwa kedua variabel memiliki bobot yang sama dalam menentukan klaster. Nah, yang kedua untuk pembentukan klasternya sendiri, untuk sebelum standarisasi, hasil klasterisasi mungkin tidak optimal karena variabel dengan skala besar bisa mendominasi perhitungan jarak antar titik. Nah, untuk yang sesudah standarisasi, klasternya akan lebih proporsional karena kedua variabel memiliki kontribusi yang sama dalam menentukan jarak titik. Yang ketiga itu posisi pusat klaster. Untuk sebelum standarisasi, pusat klasternya masih dalam satuan asli dataset yang akan membuatnya lebih sulit dibandingkan secara visual dengan dataset lain. Untuk sesudah standarisasi, pusat klasternya lebih terdistribusi secara merata dalam skala yang distandarisasi sehingga lebih mudah untuk menginterpretasikan dan membandingkan antar klaster. Nah, yang keempat untuk visualisasi hasilnya sendiri, untuk sebelum standarisasi, klasterisasi dapat menunjukkan pola yang kurang jelas karena dominasi variabel. Namun untuk sesudah standarisasi, penyebaran datanya lebih merata dan klasterisasi lebih optimal dengan distribusi yang lebih seimbang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.